Pernah nggak sih ngerasa kesel atau bingung soal bantuan sosial? Mungkin bantuannya nggak cair-cair, atau kok tetangga yang itu dapat padahal kayaknya nggak berhak ya? Nah, tenang aja. Di sini kita bakal kupas tuntas, langkah demi langkah, gimana caranya melaporkan masalah bansos di tahun 2026. Panduannya lengkap, jelas, dan gampang diikuti. Kira-kira Anda salah satu yang ngalamin ini nggak? Merasa udah terdaftar, bantuannya nggak nongol-nongol. Atau mungkin Anda lihat ada yang aneh gitu di lingkungan sekitar. Percaya deh, Anda itu nggak sendirian. Dan rasa frustrasi yang muncul itu, ya ampun, wajar banget. Coba kita cek ya, mungkin salah satu dari ini kedengarannya familiar banget buat Anda. Bantuan yang salah sasaran, ada pungli, alias pungutan liar, data yang nggak valid, bantuan yang nggak cair-cair, nominalnya kepotong, atau yang paling aneh, status penerima tiba-tiba berubah. Nah ini semua tuh masalah nyata yang sering banget kejadian di lapangan. Tapi, ini dia kabar baiknya. Anda itu nggak sendirian dan sama sekali nggak berdaya. Pemerintah itu udah nyiapin sistem yang resmi, terstruktur, dan yang paling penting, gratis. Sistem ini memang dirancang khusus supaya suara dan keluhan dari masyarakat kayak kita semua bisa didengar dan ditindaklanjuti. Oke, ini dia nih peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal bahas kenapa sih laporan Anda itu penting banget. Kedua, kita bedah tuntas 8 saluran resmi buat lapor. Ketiga, gimana langkah-langkahnya. Keempat, cara biar nggak kena tipu. Dan terakhir, rangkuman penting yang wajib Anda bawa pulang. Oke, kita masuk bagian pertama. Kenapa sih laporan Anda itu penting banget? Nah, ini yang perlu kita luruskan dulu. Melaporkan masalah bansos itu bukan cuma sekedar ngeluh loh, ini tuh kontribusi nyata dari Anda untuk memperbaiki sistem jadi lebih baik. Nah, ini dia intinya. Setiap satu laporan yang Anda buat, itu jadi data yang super berharga buat Kementerian Sosial. Buat apa? Buat verifikasi data, buat perbaikan sistem, dan yang paling penting, buat mastiin bantuan itu sampai ke tangan yang benar-benar butuh. Mungkin ke tetangga kita, ke saudara kita, siapapun itu. Lanjut ke bagian 2, 8 saluran resmi buat Anda. Nah, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Anggap aja ini tuh kotak peralatan atau toolkit yang disiapin khusus buat Anda, biar Anda bisa langsung bertindak. Yap, betul banget. Ada 8 loh, 8 jalur pengaduan resmi dan semuanya 100% gratis. Pemerintah sengaja kasih banyak pilihan biar nggak ada lagi tuh alasan, susah mau lapor kemana. Yuk kita bedah satu-satu. Ini dia nih, 8 jagoan kita. Ada call center 171 yang siap sedia 24 jam. Buat yang lebih suka ngetik, ada WhatsApp. Kalau mau kirim laporan yang detail banget, bisa lewat email. Ada juga aplikasi cek bansos yang udah terintegrasi. Terus ada platform nasional, namanya SP4N Labor. Bahkan lewat media sosial pun bisa. Dan tentunya cara yang paling klasik, datang langsung ke kantor dinas sosial terdekat. Nah, coba lihat tabel ini baik-baik. Ini bisa jadi panduan strategis buat Anda. Misalnya, Anda butuh respon cepat, coba deh lirik kelebihannya call center 171. Tapi ya gitu, siap-siap aja antre kalau lagi jam sibuk. Perlu kirim foto atau dokumen? Wah, WhatsApp sama email juaranya. Kalau mau solusi yang paling tuntas, mungkin datang langsung ke dinas sosial itu pilihan paling pas. Karena mereka bisa langsung cek sistem. Intinya, pilih senjata yang paling tepat buat masalah Anda. Oke, bagian ketiga, rencana lapor, langkah demi langkah. Tadi kan kita udah tahu ya salurannya apa aja. Nah, sekarang kita susun rencana permainannya. Ini penting banget biar laporan Anda itu efektif dan nggak sia-sia. Kelihatannya ada 7 langkah, mungkin agak panjang, tapi sebenarnya ini logis banget kok. Kita mulai dari yang pertama, verifikasi status Anda dulu. Kedua, identifikasi masalahnya apa. Ketiga, siapkan dokumen pendukung. Keempat, pilih saluran yang paling pas dari 8 tadi. Kelima, pas lapor, ceritain masalahnya dengan jelas dan ringkas. Nah, ini dia yang paling penting. Langkah keenam, simpan nomor tiket laporan Anda. Itu kunci buat langkah terakhir, yaitu follow up atau menindaklanjuti. Ingat ya, persiapan itu kunci. Setidaknya ada 3 dokumen wajib nih. KTP, kartu keluarga, sama screenshot status Anda dari web cek bansos. Kalau kasusnya spesifik, misalnya mau laporin orang yang nggak layak tapi dapat bantuan, bukti tambahan kayak foto kondisi rumahnya itu bisa ngebantu banget. Intinya, makin lengkap dokumennya, makin cepat prosesnya. Oke, kita masuk ke bagian 4 dan ini penting banget. Cara menghindari penipuan. Jadi selain kita pinter cara lapor, kita juga harus pinter jaga diri. Anggap aja ini perisai buat Anda.
Coba deh lihat perbedaannya. Jelas banget kan? Yang resmi itu selalu gratis. Kalau ada yang minta biaya admin atau uang ini itu, udah pasti itu penipuan. Yang resmi pakai situs berakhiran.go.id. Penipu biasanya pakai link aneh-aneh. Dan ingat, pemerintah itu kasih informasi, bukan jualan janji pasti lolos kalau bayar. Saya ulangi sekali lagi ya, karena ini aturan emasnya. Semua proses resmi bantuan sosial itu 100% gratis. Nggak ada bayar-bayar. Jadi kalau ada siapapun yang minta uang ke Anda, udah pasti itu bukan petugas resmi. Titik. Nah, kita sampai di bagian terakhir. Poin utama yang bisa Anda bawa pulang. Kita udah jalan bareng dari awal sampai akhir. Tujuannya apa? Supaya Anda berubah. Dari yang tadinya cuma tahu, jadi warga yang berdaya dan bisa bertindak. Jadi kesimpulannya gini. Sekarang Anda udah punya alatnya, yaitu 8 saluran resmi tadi. Anda juga udah punya rencananya, yaitu 7 langkah melapor yang jelas. Dan yang gak kalah penting, Anda punya pengetahuannya buat melindungi diri dari penipuan. Sekarang, laporan Anda itu bukan lagi sekedar keluhan. Itu adalah alat perubahan yang ada di tangan Anda. Setiap laporan dari Anda itu bisa bantu mewujudkan bantuan sosial yang jauh lebih adil buat semua.